Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqu qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatin la'allakum tatafakkarun. Kita bersyukur kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Jikalau ada yang bertanya kepadamu tentang khamar, minuman keras, wal maisir, dan judi. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul fihima ithmun kabir. Katakanlah pada yang kedua itu, khamar dan judi tadi, ithmun kabir, terdapat dosa besar. Wa manafi'un linnas, dan ada beberapa manfaat. Wa ithmuhuma akbar, namun dosanya adalah lebih besar ketimbang daripada manfaatnya. Ila akhir ayat. Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an dan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 219. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terang aku. Kajian kita sekarang adalah Salatatun qad haramallah. Ada 3 kelompok, 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya. Mudah-mudahan selesai nanti gogo pada malam ini. Kalau tidak selesai, sembuang dan depan. Salatatun qad haramallah, kata Rasul, ada 3 kelompok golongan manusia yang Allah haramkan surga baginya, alaihimul jannah, bagi mereka. Mana saja kelompok-kelompok yang 3 itu? Yang pertama sekali adalah mudminun khamrun, para peminum khamar, yang suka meminum minuman khamar, arak, bahasa Arabnya khamar, atau bahasa sekarangnya banyak macam itu. Ada koka, apa namanya itu, whisky, bermacam-macam lah. Tidak tahu kita mereknya, itu orang kadai yang tahu, atau orang yang hobi minum, orang yang memproduksi itu tahu juga gitu. Tapi yang jelas itu semua dalam kategori yang terlarang. Jadi golongan yang pertama yang Allah haramkan surga baginya, yang masuk minuman-minuman khamar ke dalam tubuhnya. Minuman itu adalah sesuatu hal yang sudah terlarang dimasukkan ke dalam organ tubuh kita, kemudian dia tumbuh, dia berkembang. Kalau minuman menjadi darah, kalau makanan menjadi daging. Makanan dan minuman yang tumbuh dari yang haram
maka itu adalah sangat berbahaya sekali. Ini topik trading di saat ini yang sangat berkembang. Tuh bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin menonton TV, entah di luar TV tidak ada lah. Tapi jelas saya tidak ada televisi di rumah hidup, tidak tahu, cuma melalui ini saja. Ada 3 kelompok yang Allah haramkan surga baginya. Salah satunya adalah mudminun khamr, para peminum minuman khamar yang terlarang. 1. Bicara tentang khamar. Khamar itu adalah tingkatan najis yang paling tinggi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitunya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah yang berkenaan dengan khamar tersebut, yang menyatakan bahwa khamar itu adalah najis. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin mencatat, ingin mencatat, nanti silakan referensinya Al-Qur'an. Al-Maidah surah 65 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamar, sesungguhnya khamar, wal maisir, kemudian berjudi, wal ansabu, kemudian termasuk berkorban untuk berhala, ada beberapa hal di sana itu. Kemudian termasuk wal azlam, mengundi nasib. Kalau mengundi nasib itu memasang-masang, entah kok namanya, tidak tahu lah dulu. Kalau dulu tahun 80-an 70-an beti namanya, buntui. Tua. Iya Pak, itu yang tahun dulu gitu kan. Ada yo judi toto kudo namanya, macam-macam lah. Gitu. Wal azlam, mengundi nasib. Gitu. Itu adalah rijisun. Gitu. Najis. Jadi kalau dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu Allah menjelaskan najis tingkatan yang paling tinggi, yaitunya termasuk arak, minuman khamar. Kalau dikonsumsi, kalau diminum, berarti kita memasukkan najis ke dalam tubuh kita. Ini bicara tataran hukum Allah, Al-Quran. Kalau kita menjual, berarti kita menjual najis. Kalau kita memproduksi, berarti memproduksi najis. Kalau kita menghidangkan, berarti kita menghidangkan najis. Kalau kita memegang, berarti memegang najis. Tuh Al-Maidah surah 65 ayat 90. Rijisun, karena dia adalah najis, perbuatan syaitan, min amali syaitan. Jadi ternyata melegalitaskan arak tersebut termasuk perbuatan melegalkan perbuatan syaitan, najis. Hati-hati kita. Ini yang heboh sekarang ini, yang berusaha membuat bagaimana umat Islam itu selalu panas. Tidak ada kejadian dan nyanyian. Dulu demikian Al-Quran itu sumber radikal, heboh loh. Sudah itu demikian loh, jilbab itu tidak cocok loh. Maka adalah anak non-muslim yang dipermasalahkan, ujung-ujungnya cabut perda
beda tentang masalah jilbab tuh. Lah Islam bawa lihat. Agini Arab loleh. Begitulah kehebatan manusia itu, melebihi kehebatan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, bicara masalah yang berkenaan dengan khamar tersebut, pertama sekali khamar adalah perbuatan najis yang paling tinggi tingkatannya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian segi hukum, hukumnya khamar itu, arak itu, minuman-minuman keras tersebut, dari segi hukum, hukumnya adalah haram kalau tinjauan kacamata Islam. Kenapa hukumnya haram? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa itu adalah dilarang. Jadi ada beberapa hal yang dilarang. Kalau dalam kacamata Islam itu ada beberapa hal yang dibolehkan dilakukan dalam pandangan Islam. Ada perbuatan itu haram, ada perbuatan itu halal, ada yang mubah, ada yang makruh. Nah, kalau khamar ini dalam pandangan Islam adalah tergolong segi hukumnya adalah terlarang. Nah, nanti ada juga yang bermain itu, kami tidak sampai mabuk lepas. Kalau tidak mabuk kan dah ada kecil siap. Nah, itu gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kathiruhu haramun wa qaliluhu. Kalau banyak membuat itu haram, wa qaliluhu haraman, sedikit pun menjadi haram. Jadi yang haram itu, yang terlarang itu bisa dari segi zat, bisa dari segi mudarat. Mudarat itu yang ditimbulkan. Kalau zat itu berarti materinya itu. Makanya kalau kita lihat di dalam ada namanya alkohol atau anggur apa namanya, golongan B, 0, berapa itu. Biasanya ibu-ibu siap melahirkan itu ada meminum itu biasanya anggur hitam, apa namanya, anggur hitam, gitu. Itu pernah kita larang itu. Kalau ada jenis alkoholnya, walaupun 0, sekian itu tetap tidak boleh. Karena nanti akan dimasukkan, kecuali minum itu tidak masuk dalam baru itu. Minumnya melucu sebuah itu, tidak singgahnya. Karena nanti efek dari minuman dan makanan haram itu ada. Nah, coba dari makanan dan minuman tumbuh daging dan darah yang berkembang di dalam tubuh kita. Padahal Allah sudah melarang. Ada itu kini dibuat legalitasnya. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi yang kedua adalah dari segi hukum itu adalah hukumnya haram. Berlandaskan kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Kemudian termasuk kalau seandainya ada manfaatnya, tapi manfaat tidak sebanding dengan mudarat. Jadi ada manfaatnya ada. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamar, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir dan nabi, kul fihi ma'ithmun kabir, katakanlah pada yang kedua itu terdapat dosa besar.
dan disambung oleh Allah wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbar, tapi dosa lebih gadang. Nah, ingat itu min naf'ihima, daripada manfaat. Contoh manfaatnya. Nah, contoh Pak, ini polisi tidak akan menangkap kalau tidak salah bunuh. Yang ditangkap itu penyalahgunaan. Nah, kan gitu. Contoh, ibu-ibu mau melahirkan, maka sih kamu melahirkan anak, Pak. Nah, mau melahirkan, tidak bisa normal, harus dioperasi. Sebelum dioperasi itu biasanya disuntik dulu, ya Bu. Suntikan namanya bius. Bius itu dari zat apa tuh? Alkohol itu. Kira-kira kalau dah dibius itu langsung segapi baru itu bahaya. Wah ya, tidak memaki lah, iya. Tapi berarti ada manfaatnya. Nah gitu. Tapi ingat, wa ithmuhuma akbar, dosanya jauh lebih besar ketimbang min naf'ihima, daripada manfaatnya. Jadi manfaatnya ada. Itu kondisi darurat namanya itu. Darurat itu boleh. Itu kan menyelamatkan nyawa seorang ibu, atau ada kita sakit harus amputasi, dipotong. Tapi sebelum itu kan dibius dulu. Atau anak-anak kita mau disunai dulu. Sunai semua itu. Sunai, salah, dipotong lah gitu kan. Apa kok langsung aja dipotong? Dibius dulu. Nah, berarti itu manfaat namanya gitu. Nah, gitu. Jadi yang nggak boleh itu sembarangan. Kalau manfaatnya ada, boleh. Itu salah satunya, dimanfaatkan oleh tenaga medis untuk menyelamatkan saudara-saudara dalam pelaksanaan operasi. Jadi anak Allah menjelaskan seperti itu. Jadi pada yang kedua itu terdapat dosa besar, wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya, wa ithmuhuma akbar, tapi dosanya jauh lebih besar min naf'ihima, dari manfaatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kalau dalil haram itu berarti kan terlarang. Kalau terlarang itu tidak boleh. Nah gitu. Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Nah ini definisi haram. Suatu yang mendapat siksa apabila mengerjakannya, wa yusadu ala tarkihi, mendapat pahala atau kebaikan tak kala meninggalkannya. Jadi kalau awak lakukan, awak konsumsi, awak jual, awak minum, awak edarkan, berarti kita mendapat dosanya. Kalau kita tinggalkan, berarti kita mendapat pahalanya. Wa yusadu ala tarkihi, mendapat kebaikan pahala apabila meninggalkannya. Ini kaidah usul fikih. Itu bukan hadis itu. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, mendapat siksa, mendapat dosa apabila kita melakukannya. Wa yuthabu ala tarkihi, mendapat pahala, fadilah, kebaikan, manfaat apabila kita meninggalkannya. Itu definisi haram tersebut, karena sudah dilarang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang tanya Bu? Boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum tentang masalah khamar. Kalau orang Arab dahulu, Arab jahiliyah dulu, Bu, tidak ngaku, dalam ngantuk Ibu Pak. Arab jahiliyah dulu itu kalau dengan khamar itu, dengan arak itu tak taluk jawab doh. Hebat awak
saking begitu semangatnya dalam maksiat dia. Baru bertahap, nggak langsung nggak boleh. Tidak, Allah nggak seperti itu. Suruh hukum itu dulu. Di wahyu yang pertama turun itu surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 29 balik. Yas'alunaka 'anil khamar wal maisir. Kalau ada yang bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, qul bihima ithmun kabir. Katakanlah pada yang kedua itu terdapat dosa besar. Wa manafi'un linnas, ada manfaatnya cuma sedikit. Kan gitu. Itu yang pertama turun. Kemudian udah lanjut terus dalam perjalanan, baru turun wahyu yang keduanya. Allah menjelaskan apa kata Allah di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat keempat, surat yang keempat ayat 43. Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekat-dekati sholat tak kala kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulu, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Sholat itu ada 5 waktu sehari semalam. Kalau mulai berzuhur 5 waktu sehari semalam tak boleh mabuk. Dulu jahiliyah itu seperti itu, mulai berkurang. Kemudian berzuhur terus, taat, rajin terus. Jadi hukum yang kedua itu, maka hukum pertama penjelasan. Dijelaskan oleh Allah bahwa di dalam arak itu terdapat dosa besar. Ada manfaatnya cuma sekete, tapi dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kemudian turun hukum yang kedua. Ayo orang yang beriman, jangan coba-coba dekati sholat, jangan dekati ke rumah haji, jangan dekati sholat, jangan laksanakan ibadah apabila kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk tidak boleh sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah aja sholat sunnah. Itulah mulai surga. Nanti kalau mulai hilang khamar itu. Seperti itu Allah. Baru yang ketiganya, wahyu yang ketiga Allah menjelaskan, baru langsung ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Hai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansabu, kemudian termasuk mengikuti nasib, wal azlamu, termasuk di sana adalah menyembah berhala dan segala macamnya itu, rijisun, najis. Itu sudah jelas itu. Ayo orang yang beriman, arak, judi, mengikuti nasib dengan anak panah, termasuk berkorban untuk berhala, rijisun, najis. Karena najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Baru Allah sampaikan fajtanibu, jauhi. Baru kaget, begitu Allah. Jadi tidak langsung bin sama bin, tidak boleh. Allah itu maha segala-galanya, mengetahui kondisi. Kalau langsung kan tak kajinya. Biar dilarang lagi. Oke, tak mau dia. Tapi konsumen khamar itu, kalau ada yang tanya, itu adalah dosa. Tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada. Gitu. Tapi dosa lebih agak. Kan ada pertimbangan akal. Jadi akal manusia itu. Makanya agama itu bagi orang yang berakal, ad-dinun aqlu. Agama itu bagi orang yang berakal. Akal sehat itu makasih. La dimanina aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi kalau ada yang tak sembahyang, ada beberapa pilihan. Satu, anak-anak
Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun, orang lalu tidak ada hukum, boleh dia tak sholat. Yang pulang jam 2 malam atau jam 2, tahu-tahunya seorang di rumahnya tu, tidak tersinta subuh tu, jago yang sholat. Tidak ada orang nama jago kan? Azan subuh tak terdengar ada ya. Batu-batu tak kalok. Akan tak jalan hukum bagi dia tu. Pas kasih tak, astagfirullah. Jam sholat lima. Wuduk langsung sholat boleh. Jadi yang tadi itu Pak, belum jalan hukum bagi dia. Karena dia belum bangun. Yang ketiga, kurang kilo. Sampai yang sehat. Pilih salah satu. Pada anak-anak dan lo salah. Pada kilo. Nah gitu. Jadi hukum Allah seperti itu. Nah, jadi makanya agama itu bagi orang yang berakal. Akal itu bisa memilih dan memilah, menimbang, pilih entah ci-ci. Nah, kalau diminangkan seperti itu. Diundang tapi dipilih entah ci-ci. Artinya apa? Bahwa ini baik tidak baik, benar tidak benar, hak batil, halal haram. Jadi kita selalu berhadapan dengan itu. Jadi kita harus pilih. Tidak ada, kamu tidak ada pilihan apa dong. Ya harus pilih salah satu. Surga neraka. Kamu tidak pilih siapa dong. Namanya mau kemana? Nah, gitu. Jadi hukum Allah itu, Allah dalam menetapkan hukum penjelasan. Kemudian SP1. Nah, kalau di awal ini dikantungan bukan SP1. Peringatan. Tidak boleh sholat kalau dalam keadaan mabuk. Baru khamar, arak, judi, menggunakan dan barala, anak panah, rijisun, najis, perbuatan syaitan, fajatan ibu, jauhi. Gitu. Kalau kita mau mengikuti aturan Allah, Allah akan menyelamatkan kita dengan aturan itu. Makanya umat Islam sangat geram sekali dengan pernyataan-pernyataan yang beredar sekarang bahwa diberikan legalitas investasi dan segala macam bahasanya lah terhadap khamar tersebut karena Allah sudah melarang. Kok sampai-sampainya manusia menghalalkan? Memangnya siapa kita? Jangan sampai kita membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya semasa hidup kita dititipkan oleh Allah amanah ke diri kita. Ustaz dititipkan amanah sebagai agama, ulama, kiai, buya dititipkan pula ilmu agama, bapak ibu guru, bapak ibu dosen diberikan titipkan ilmu, sampaikanlah kepada generasi-generasi kita. Orang tua dititipkan amanah anak-anak kita, awasi anak-anak awak. Suami dititipkan istri kepada kita, hati-hati, bimbing, didik, arahkan. Kalau salahnya disapu, jangan dibiarkan. Dayus namanya itu, membiarkan maksiat dalam rumah tangga. Tidak boleh. Nah, jadi oleh sebab itu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan. Kalau Allah sudah melarang, berarti itu adalah sesuatu hal yang memberi mudarat kepada kita. Allah jauh lebih tahu. Kenapa babi diharamkan? Kenapa zina diharamkan? Kenapa arak judi diharamkan? Berarti ada mudaratnya. Sama juga awak seorang mandi juaya, anak awak mungkin umurnya 1 tahun 2 tahun. Inyo memaci pisau yang sangat tajam. Nampak awak maci pisau nyambil atau nyomaci baru api. Aku kau padian anak
pisau itu? Berikan penjelasan. Kalau dibiarkan selamat, anak itu pasti nuku. Kenapa? Belum usianya, akalnya belum nyampai ke sana. Karena manfaat belum ada bagi dia. Kenapa Allah melarang Nabi Adam memakan buah khuldi? Akan penting bagi kita. Jadi bagi umat Islam itu ketaatan itu bukan kenapa dilarangnya. Itu kan hak Allah. Mau dilarang mau tidak kan terserah Allah. Kiblat kasih itu kata Allah, kasih itu madu. Udah tidak usah ke sana kata Allah, ya ke sana. Kita bukan di situ dan ke sananya yang masalahnya. Yang masalahnya itu ketaatan kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan wa yarquna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah menyampaikan seluruh penduduk surga itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud semuanya. Berarti dia patuh, dia taat kepada perintah Allah. Illa kecuali iblis. Nah, kan ada kecualinya. Aba wastakbar, dia menolak, menyombongkan diri lagi. Itu kan bahayanya. Dulu awalnya umat Islam kiblat kemana, Bu? Palestina, Masjidil Aqsa. Kan Nabi Isra Mi'raj kan kemana di sana? Nal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu kiblat pertama umat Islam itu. Allah tidak ada itu ke sana lagi. Ke Ka'batullah ke sini. Kita ikut. Umat ikut. Berarti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ada juga yang nyeleneh. Oh berarti umat Islam menyembah batu dong. Atau banyak beredar di Facebook itu. Twitter, Instagram. Untuk menyesatkan umat Islam. Berarti umat Islam menyembah batu, Ka'bah. Berarti umat Islam menyembah sajadah. Tidak. Umat Islam itu bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah sajadah, tetapi menyembah Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketaatan kepada Allah. Makanya kalau Allah sudah larang, berarti kita ikuti larangan Allah. Itu tandanya taat. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat ke Allah itu wajib, mutlak, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada kompromi. Taat kepada Rasul mutlak. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Ada waw di sana. Kepada pemimpin itu relatif sifatnya. Boleh awak taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Bu, terang Bu? Kalau ada ragu boleh awak tanya Bu. Tapi kalau pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. Haram hukumnya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat, tunduk dan patuh kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah. Tidak boleh. Jadi mau dia saja SKP 3 Menteri itu yang kedua, jangan buka aurat. Kita di mana-mana kita sampaikan. Tugas ulama itu seperti itu, menyampaikan yang benar. Kok kamu nikah awak setelah itu baju le. Nah, itu sunatullah. Tapi awak menyampaikan bana. Jangan anyuk di sana. Nah, sekarang khamar pula. Nah, kan masih Al-Quran juga itu. Jadi bermacam-macam. Nanti setelah ini entah apa lagi yang akan muncul terhadap gebrakan-gebrakan yang akan menghina, mencerca, menghujat Islam itu sendiri.
kita tunggu saja. Yang penting istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Itu yang penting. Istiqomah itu nang perlu, itu balik loh. Istiqomah itu sama jo karang di lawi. Ibu-ibu kan kakek sekolah coba karang di lautan. Dihampir di gelombang jangan goyah. Diantar di kapal gadang, kapal itu nanti buah dua nan karang tak berubah. Tuh kokoh. Istiqomah. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu jaminan Allah. Allah akan turunkan malaikat-malaikat, bisikan-bisikan, natijah-natijah. Kalau dalam ilmu tauhid namanya ma'rifat, bisikan-bisikan ke dalam qalbu yang baik. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takutlah, jangan sampai, jangan khawatir, jangan ragu. Wa basyiru bil jannah, bergembira dengan jannah, dengan surga. Jadi Allah telah janjikan kalau istiqomah. Itu. Tapi kok sama aja baliang-baliang ketebuki kamanin kancangnya belok ke situ. Itu aja kebira rumah. Kamu ada. Jadi istiqomah. Jadi Bapak Ibu jamaah, mari kita istiqomah. Istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam menutup aurat, istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Hujan-hujan sakit hari ini naik ke hujan di Bapak Ibu, kok kalah mari pas enter lah Pak Bapak. Kan gitu. Orang-orang dulu di kampung-kampung nggak ada di sini itu mah. Listrik udah dong, nggak ada soleh yang taat orang situ itu. Jadi sama mulia hamka. Ini para ini canwo. Menjadi orang sebelah imam besar dari di Masjidil Haram itu dari Minangkabau itu. Pertama sekali Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari awal tuh jangan sampai awak hendak meniru jejak-jejak orang-orang soleh terdahulu. Kita merasa bertanggung budi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kenapa Allah mengharamkan. Sudah ada sedikit lagi. Ada tweet-tweetnya nanti ya. Kenapa Allah mengharamkan? Innamal khamr. Khamar itu maknanya artinya secara bahasa bisa kita pahami menutupi akal. Minuman kalau diminum dia bisa menutupi akal pemikiran manusia. Jadi pola pikirnya itu tidak baik lagi, tidak muncul lagi yang benar. Makanya hadis menyatakan induknya dari seluruh dosa itu adalah minuman khamar. Terakhir, ada seorang pemuda yang soleh dihadapkan kepadanya 3 perbuatan maksiat. Pilih salah harus milih. Yang pertama membunuh, yang kedua berzina, yang ketiga minuman khamar. Kalau membunuh dosa kadang itu pasti itu. Berzina dosa besar juga pasti itu. Agak kecil lah minum bah. Minumlah agak 3 botol, 4 botol sampai teler. Dengan setelah minum itu nampak anak gadis dia berzina. Dikhawatir nanti ketahuan dosanya dibunuhnya. Satu perbuatan saja bisa menimbulkan 3 dosa besar. Ya Bu ya, minuman setelah mabuk dia berlaku maksiat, setelah itu dia membunuh. Hati-hati. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin dan penguasa kita kepada jalan yang benar dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi